Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video tentang tutorial bagaimana caranya kita membuat yang namanya data flow diagram atau DFD, termasuk dengan diagram konteksnya. Nah, tahapan yang pertama kita buat adalah tentu saja diagram konteks, karena diagram konteks adalah diagram dengan level tertinggi dari data flow diagram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah kasus, sebuah sistem yang mungkin semua orang sudah tahu, yang mungkin semua orang sudah tahu sistemnya seperti apa, ya, dan mungkin juga semua orang sudah pernah menggunakannya, yaitu adalah di sini saya ambil contohnya adalah ATM. Oke, kenapa saya ambil ATM? Ya, seperti tadi sudah saya ceritakan, mungkin hampir semua orang sudah pernah pakai yang namanya mesin ATM. Nah, di sini ada lingkaran seperti ini, artinya ATM ini adalah sebuah sistem. Nah, ATM biasanya digunakan oleh seorang nasabah ya, untuk melakukan transaksi. Artinya di sini external entity-nya, katakanlah ini adalah seorang nasabah ya, dengan notasi seperti ini. Oke. Nah, pada tahapan berikutnya, setelah kita mengidentifikasikan sistemnya adalah sebuah ATM, kemudian di sini external entity-nya adalah seorang nasabah, tahapan berikutnya adalah kita harus mengidentifikasikan ada data apa saja yang diinputkan ke dalam ATM tersebut, dan juga apa yang dikeluarkan oleh ATM tersebut dan menjadi informasi bagi seorang nasabah. Mungkin kita bisa mengidentifikasikannya berdasarkan proses yang kita lakukan. Ya, tapi mungkin untuk ATM di sini saya tidak akan mengambil seluruh prosesnya. Kenapa? Karena mungkin akan sangat banyak sekali prosesnya. Ya. Nah, saya akan mengambil beberapa proses yang mungkin paling sering digunakan saja. Ya, mulai dari yang pertama kali mungkin memasukkan nomor PIN, kemudian juga transfer baik sesama bank atau antar bank, kemudian juga pembayaran dan juga mungkin pembelian. Untuk pembayaran juga itu banyak sekali, tapi saya akan mengambil hanya beberapa saja. Begitu juga dengan pembelian. Ya. Nah, pertama kali biasanya yang dilakukan oleh seorang nasabah adalah memasukkan PIN atau Personal Identification Number. Nah, kemudian dari ATM sendiri, dari sistemnya ini sendiri, dia biasanya akan mengkonfirmasikan apakah PIN tersebut atau kartu tersebut milik nasabah, ataukah PIN dan kartu tersebut terhubung atau tidak dengan rekening yang dimiliki oleh seorang nasabah, sehingga biasanya ada data confirm di sini ya, ada data confirm, walaupun mungkin ya tidak terlihat di sini ada data confirmnya. Ya, taruhlah sajalah di sini ada data yang namanya data confirm. Oke. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu panah masuk dan satu panah keluar. Ya. Nah, mungkin ini prosesnya akan banyak sekali. Kemudian juga panah masuk dan keluarnya akan banyak sekali. Nah, untuk mempermudah pembelajaran ini, ya, untuk mempermudahnya, saya hanya akan menggunakan satu panah keluar dan satu panah masuk. Ya, tapi nanti berikutnya saya akan tuliskan proses-proses yang akan ada berikutnya. Ya. Nah, taruhlah proses berikutnya adalah untuk mentransfer. Jadi saya sudah bercerita bahwa saya hanya akan mengambil beberapa saja. Nah, transfer, ada transfer antar bank dan transfer sesama bank. Nah, untuk sesama bank dulu, biasanya yang dimasukkan pada saat kita akan mentransfer pertama kali adalah nomor rekening. Nah, nomor rekening ya, bank yang sama, taruhlah namanya sesama bank, nomor rekening sesama bank. Kemudian berikutnya kita akan memasukkan jumlah nominal berapa yang kita transferkan. Nah, di sini saya beri nama nominal transfer sesama bank. Nah, di sini bisa kita lihat
sebenarnya ini ada 3 buah panah masuk ya. Ada 3 buah data, 1 PIN, kedua nomor rekening, ketiga adalah nominal transfer sesama bank. Nah, biasanya juga di sini setelah kita memberikan nomor rekening sesama bank, kemudian biasanya dari ATM dia akan menginformasikan bahwa siapakah pemilik banknya tersebut, gitu ya. Siapa pemilik banknya? Misalkan di sini ada pemilik banknya, berarti kita taruhlah di sini ada nama nasabah, ya. Nama nasabah atau nasabah sesama bank. Nah, oke, nasabah sama bank. Di sini berarti nasabah transfer sesama bank. Ya, di sini ada 2 buah data ya yang keluar. Kalau ini masuk, ini keluar. Oke, kemudian berikutnya untuk antar bank juga mungkin sama. Ya, hanya diharuskan ada kode bank. Nah, artinya kita akan memasukkan dulu kode bank, kemudian juga nomor rekeningnya, mungkin nomor rekening antar bank, kemudian juga nominal transfer antar bank. Nah, ini kita lihat di sini, ini sudah berbeda. Walaupun prosesnya sama, sama-sama transfer, tapi di sini kita lihat datanya berbeda. Ya, datanya ini kode bank, nomor rekening antar bank, nominal transfer antar bank, nomor rekening sesama bank, nominal transfer sesama bank. Begitu juga di sini dia akan menginformasikan nama kode banknya, berarti mungkin ada nama banknya, kemudian dan juga ada nama nasabah antar bank. Oke, nah di sini kita sudah lihat ada beberapa data yang masuk dan keluar. Mungkin ini saya hanya mewakilkan dengan 1 panah keluar dan 1 panah masuk. Padahal sebenarnya di sini kita lihat, di sini seharusnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 panah masuk dan 1, 2, 3, 4, 6 panah keluar. Nah, seperti itu ya. Jadi ini hanya untuk mempermudah saja supaya tidak terlalu banyak panah yang saya gambarkan. Ya. Nah, kemudian setelah transfer mungkin ada juga pembelian. Nah, apa yang mau dibeli? Misalkan kita akan membeli token listrik. Nah, biasanya kalau misalkan kita membeli token listrik, yang pertama kali dimasukkan itu adalah ID pelanggan mungkin ya. ID pelanggan PLN. Nah, untuk yang pasca bayar. Kemudian berapa kita belinya? Nominal token. Nominal beli token. Nah, kemudian pada saat kita memasukkan ID pelanggan, biasanya ada nama pelanggannya. Nama pelanggan ya. Nama pelanggan PLN. Nama pelanggan PLN. Ya. Kemudian pada saat kita beli token, kemudian diproses segala macam, nanti pembeliannya ya. Biasanya yang kita dapatkan adalah kode token. Ya, biasanya kode token. Nah, kode token ini biasanya itu ada di dalam struk, sehingga mungkin di sini sebenarnya banyak sekali di struknya itu, mungkin ada nama pelanggannya juga, ada kode tokennya juga, ada tanggal belinya juga, ada nama ATM tempat kita belinya, sehingga kita kasih tanda saja di sini ada dalam bentuk struk. Ya, tapi sebenarnya data yang keluarnya itu bukan struknya, tapi data yang ada di dalam struknya. Ya. Nah, kemudian misalkan kita akan membeli lagi paket data. Nah, taruhlah di sini kita beli paket data. Kita misalkan memasukkan pilihan dari paket datanya, ya, atau misalkan kita ambil dari providernya saja, ya. Misalkan kita masukkan nomor dari nomor HP, ya, nomor HP dari mana? Dari si yang
paket data yang akan kita belinya. Kemudian kita masukkan kuotanya berapa, kuota beli. Nah, mungkin di sini juga nanti akan muncul di sini berupa struk juga ya, struk pembelian. Ada struk beli kuota untuk operator 1. Ini juga operator 1 ya. Ini juga mungkin nomor HP-nya operator 1 karena operatornya banyak. Nah, karena operatornya banyak, artinya sebenarnya ini operator 1, operator 2, operator 3 dan seterusnya itu datanya pasti berbeda ya. Saya hanya mengambil satu buah saja karena nanti kalau misalkan saya tuliskan semuanya pasti akan banyak sekali ya, sehingga saya contohnya hanya nomor HP dari operator 1 dan kuota beli operator untuk operator 1. Begitu juga nih struk belinya adalah untuk operator 1. Untuk operator 2, 3 dan seterusnya caranya sama tapi datanya berbeda. Caranya mungkin sama, datanya akan berbeda. Karena apa? Karena operator 1 dan operator 2 pasti memiliki database yang berbeda juga. Ya. Oke, kemudian pembelian sudah, ya, transfer sudah, PIN sudah. Kemudian berikutnya adalah coba untuk pembayaran. Nah, pembayaran apa saja? Ya, pembayaran yang dilakukan biasanya adalah pembayaran mungkin kartu kredit. Kalau bayar kartu kredit biasanya anggaplah kartu kreditnya itu adalah kartu kredit di bank yang sama ya. Saya tidak akan membahas dulu bank yang berbeda. Sehingga yang pertama kali dimasukkan biasanya di sini adalah nomor kartu kredit. Nomor kartu kredit atau kredit card ya, nomor CC. Nah, biasanya begitu kita masukkan nomor kartu kreditnya, ya, kemudian ada nama pemilik ya, nama CC ya, pemilik kartu kredit, dan juga jumlah tagihan, kemudian juga jumlah yang harus dibayarkan ya, misalnya minimal bayar. Nah, kemudian kita masukkan di sini ada inputnya juga adalah kita bayar berapa gitu ya, nominal, bayar, CC. Nah, begitu kita bayar ya, nanti muncul juga di sini ada struknya juga, struk bayar CC, tapi bukan struknya ya. Jadi di sini ada struknya. Artinya di sini struk di sini berupa dokumen. Nah, yang kita ambil, yang kita anggap data adalah data yang tertulis atau informasi yang tertulis dalam struk tersebut. Nah, mungkin yang paling sering output cek saldo. Ya, atau di sini bukan cek saldonya saja, ini hanya infonya saja. Ya. Nah, inputnya apa? Inputnya hanya berupa permintaan dari permintaan request query saldonya berapa gitu ya. Taruh di sini ada request saldo ya. Request cek saldo. Nah, ya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini ada sudah dibuatkan beberapa data masuk dan data keluar. Nah, kalau misalkan dibuat panah, kita hitung saja ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 buah panah masuk sebenarnya. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 panah keluar ya dari sistem, artinya informasi yang didapatkan oleh si nasabah. Nah, berikutnya kalau sudah kita membuatkan di sini tadi yang namanya adalah diagram konteks ya, ini namanya itu adalah diagram konteks ya, untuk ATM ya. Nah, tahapan berikutnya ya, setelah kita membuat diagram konteks, artinya kita harus membuat diagram atau data flow diagram atau diagram DFD. Nah, karena apa? Data flow diagram yang akan kita buat ini nantinya akan menjelaskan proses-proses dari setiap data masuk dan data keluar yang ada di sini. Ya. Nah, berarti tahapan berikut setelah
membuat diagram konteks ini, berarti tahapan berikutnya adalah kita membuatkan data flow diagramnya, di mana data flow diagramnya juga jumlah panah masuk dan jumlah panah keluarnya itu harus sesuai, harus sinkron, jadi tidak boleh berbeda. Begitu juga dengan nama dari masing-masing data masuk dan data keluar, ya. Tadi ada 3 proses besar, ya, ada 3 proses besar yang sudah saya kelompokkan. Yang pertama tadi adalah mungkin adalah verifikasi, ya, verifikasi. Di sini berupa tadi kita masukkan nomor PIN. Kemudian berikutnya adalah transaksi transfer, transfer baik sesama bank maupun antar bank, ya. Kemudian ketiga kita masukkan tadi adalah pembayaran, ya, pembelian, ya, pembelian dulu kita masukkan pembelian di sini tadi ada pembelian token PLN, juga pembelian kuota. Kemudian di sini ada pembayaran. Di sini ada tadi PLN, ya, dan kuota. Di sini ada kartu kredit. Dan kelima adalah cek saldo. Nah, berarti berikutnya akan kita buatkan 5 buah proses dari ATM ini, ya. Nah, berarti tahapan berikutnya kita akan membuatkan dari 5 buah ini, akan kita buatkan yang namanya di sini ada yang namanya data flow diagram. Ya, nah, jadi dari 5 ini, ya, dari 5 proses ini, berikutnya tahapan berikutnya adalah kita buatkan data flow diagramnya, ya. Berarti di sini adalah data flow diagram level 1, ya. Oke, tahapan berikutnya kita buat data flow diagramnya, ya. Oke, tadi di sini ada 5 buah proses, ya. Nah, dengan nama dari external entity itu harus sama. Berarti di sini tetap ada yang namanya nasabah. Oke, ya. Nah, kemudian untuk masing-masing proses, ya, yang pertama adalah kita buat di sini adalah proses verifikasi. Berarti di sini kita buatkan ada namanya 1 buah proses 1.0, ya, dengan nama proses 1.0 adalah proses verifikasi dengan notasi yang sama, lingkaran. Nah, kemudian proses kedua adalah proses transfer. Ini ada proses 2.0, ini ada transfer. Kemudian 3.0, di sini kita lihat ada pembelian. Oke. Kemudian 4.0, di sini ada pembayaran. Oke. Dan yang terakhir di sini ada 5.0. Ya, ada 5.0, ini adalah proses cek saldo. Oke, ya, di sini dari yang tadinya 1 buah sistem ATM, ya, artinya sistem secara keseluruhannya adalah ATM. Kemudian kita buatkan di sini proses yang sudah kita identifikasi tadi, ada 5 buah proses, ya. Proses verifikasi, transfer, pembelian, pembayaran, dan cek saldo, ya. Nah, kemudian, ya, kita lihat, nah, pada saat kita masukkan proses verifikasi tadi, ya, verifikasi PIN. Nah, apa yang kita lihat ketika masukkan di sini ada data masuk adalah PIN, ya. Ada data masuk PIN, artinya, nah, di sini nasabah akan memasukkan PIN, ya. Nasabah akan memasukkan PIN. Nah, ini untuk menggambarkannya, mungkin panahnya akan sesuai dengan ini, ya. Kalau misalnya kita hitung saja ini ada berapa tadi, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti di sini ada 13. Kemudian di sini informasi dasar ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12. Ya. Nah, ini jumlah 13 dan jumlah 12 ini nanti di sini harus sama jumlahnya. Ya, jadi tidak boleh berbeda dengan di sini namanya. Tadi adalah data flow diagram. Ya, data flow diagram level 1. Untuk apa? Untuk ATM. Oke. Nah, nasabah tadi melakukan di sini ada memasukkan PIN. Ya, nah ini PIN. Ya. Sehingga kita harus juga di sini memasukkan ada sama PIN. Ya. Nah, kemudian setelah PIN tadi di sini ada PIN sudah ya. Saya kasih tanda saja yang sudahnya. Ya, saya kasih tanda saja sudahnya. Ini sudah. Oke. Kemudian ada data maklumnya, ya, data yang dimiliki oleh nasabah tadi. Ya. Data yang dimiliki oleh nasabah. Berarti di sini ada output dari sini. Ada data confirm. Ya, nah ini harus sama. Ya. Nah, data confirm. Ya. Nah, ini dari mana? Ya, ini dari mana data confirm dalam PIN ini? Pastinya dia mengambil dari storage. Ya, dia pasti mengambil dari storage. Tapi mungkin saya tidak tahu ada storage apa saja. Artinya di situ di dalam database yang di ATM itu ada tabel apa saja, ya. Ada entitas apa saja yang terdapat di dalam ATM. Taruhlah mungkin saya membuat nah ini storage-nya ya. Storage-nya taruhlah di sini ada storage nasabah. Ya. Nah, storage nasabah ini juga biasanya terkoneksi juga dengan data atau misalkan di sini ada tabel PIN ya, PIN dari kartu ATM, PIN kartu ATM, PIN kartu ATM ya, saya singkat saja jadi PIN ATM ya, PIN kartu ATM. Di sini isinya mungkin ada nomor PIN-nya, kemudian nomor kartunya ya. Nah, di sini ya. Nah, berarti dia di sini akan mengambil data. Nah, ya, dia akan mengambil data. Ya, dia akan mengambil data dari si kartu ini. Ya. Nah, akan cek di sini berarti ada data PIN. Ya, benar apa enggak? Ya. Kemudian juga dari nasabah juga dia akan masih ada di sini. Data nasabah pemilik si kartu tadi ya. Nah, kemudian untuk transfer ya, transfer di sini transfer ada, kita lihat ya, di sini transfer ada sesama bank ya, sesama bank dan juga antar bank. Itu ada di sini antar bank ya, sama bank dan antar bank. Nah, pertama kita lihat dari sesama bank dulu. Di sini sesama bank ada nomor rekening sesama bank dan nominal transfer sesama bank. Nah, berarti ada data input. Kalau di sini tadi satu panah untuk berbagai macam data, kalau di sini panahnya mulai saya pisahkan. Pertama adalah nomor rekening sesama bank. Nomor rekening sesama bank. Kemudian yang kedua adalah nominal transfer sesama bank. Oke, ini mulai panahnya mulai agak sedikit berseliweran. Nominal namanya sama ya, TR, nominal transfer sesama bank. Nah ini sudah. Kemudian berikutnya, kalau misalkan kita melakukan transfer antar bank, berarti di sini kita masukkan kode bank, ya. Kita
masukkan di sini ada kode bank, kemudian juga nomor rekening antar bank, kemudian nominal transfer antar bank, nominal transfer antar bank. Nah, kita lihat ini panahnya sudah mulai sedikit memusingkan ya. Nah, kemudian berikutnya ada, kalau ini sudah inputnya berarti outputnya yang belum. Nah, outputnya, kalau ini inputnya sudah, berarti outputnya di sini outputnya adalah nama nasabah penerimanya, nasabah sesama bank. Berarti kita buatkan lagi di sini. Nah, ya, dengan nama adalah nasabah sesama bank. Nasabah sesama bank. Kemudian berikutnya ada lagi di sini. Nah, nama bank dan nasabah antar bank untuk di sini untuk transfer antar bank. Okay. Nama bank dan nasabah antar bank kita buat lagi. Panahnya 2, 1 untuk nama bank, 1 untuk nasabah antar bank. Berarti di sini ada nama bank, satu lagi nasabah antar bank. Ya, nah ini kita lihat udah mulai cukup banyak ya panahnya ya. Nah, ini memang seharusnya dibuatnya dengan menggunakan aplikasi supaya panahnya bisa digeser-geser ya. Aplikasi yang digunakan bisa saja kita menggunakan Microsoft Visio ya, yang paling sering digunakan ya, paling banyak digunakan, bisa menggunakan aplikasi Microsoft Visio, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi lain misalkan seperti Power Designer, tapi untuk pemula saya sarankan menggunakan Microsoft Visio saja supaya lebih mudah dan lebih rapih gitu ya. Kalau saya dengan menuliskan seperti ini untuk pembelian, pembayaran, dan cek saldo, ini saya belum tarik panah ke sini nih. Jadi pasti nanti akan simpang siur. Nah, kemudian ini sudah. Nah, kita berikutnya ini membuatkan yang namanya, ini storage-nya belum ada. Ya, storage-nya belum ada. Sehingga mungkin di sini kalau misalkan kita transfer, anggaplah kita transfer di sini mungkin ada yang namanya rekening ya, saldo rekening. Nah, ada tabel saldo rekening ya, saldo rekening ini untuk bank yang sama gitu ya, jadi sama bank, dan juga mungkin saldo rekening antar bank ya, bank yang berbeda ya. Nah, kemudian juga di sini kita lihat kalau misalnya kita transfer, artinya dia akan mengupdatekan data di sini ya. Berarti di sini ada datanya adalah nominal transfer ya. Kemudian juga ada di sini kalau untuk nama nasabah ya, berarti di sini ada sama bank. Mungkin dia juga akan mengambil ke sini ya, data atau data nasabah ya. Oke. Untuk transfer antar bank juga sama, dia akan mengupdate saldo yang dimiliki oleh nasabah di bank lain ya, dengan nominal transfer. Kemudian juga mungkin ada di sini nama nasabah antar banknya ya, bank lain ya. Nah, namanya siapa gitu ya, nasabahnya, data nasabah antar bank. Oke ya. Nah, ini baru buat ya. Kemudian berikutnya pembelian kita di sini ada beli token PLN ya, token PLN, dan juga beli kuota. Yang pertama kita masukkan adalah ID pelanggan PLN, kemudian nama
beli token ya. Oke, yang pertama kita lakukan, kita buat adalah ID pelanggan PLN ya. ID pelanggan PLN yang pertama kita buat di sini adalah ID pelanggan PLN. Di sini kita beli ya, kita beli di sini. Nah, kita masukkan ke sini ID pelanggan di sini ID pelanggan PLN. Kita beri nama ID pelanggan PLN. Nah, kemudian berikutnya juga ada nominal beli token ya. Nominal beli token. Nah, ke sini. Nominal beli token. Oke. Nah, kemudian dengan cara yang sama ya, di sini ada juga nomor HP dan kuota beli operator. Nah, ini kan jadi lumayan ya. Nah, 1, 2. Oke. Nah, di sini ya, ada nomor HP dan kuota beli. Nomor HP dan kuota beli ya, kuota beli. Nah, ini baru saya memasukkan inputnya saja, outputnya belum. Nah, outputnya juga sama. Outputnya di sini kita lihat harus ada nama pelanggan PLN dan kode token berikutnya di sini. Nama pelanggan PLN, nah berarti harus ada panah dari sini ke sini ya. Nah, nama pelanggan PLN, nah seperti itu ya. Nama pelanggan PLN, nama pelanggan PLN ya. Nah, di sini nama pelanggan PLN. Nah, ini nama pelanggan PLN. Nah, kemudian kode token ya, kode token. Nah, karena di sini apa ya, nah ini seperti ini, karena mungkin ini sudah terlalu penuh gitu ya, karena saya hanya lembar kerjanya hanya terbatas seperti ini. Mungkin dengan cara yang sama kita harus menyesuaikan ya jumlah ini. Nah, misalkan tadi yang terakhir ini dan nama pelanggan PLN dan juga kode token ya, kode token. Nah, atau di sini struk. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan untuk pembayaran dan cek saldo. Kita lihat nama dari datanya ya, jumlah panah yang ada di sini, tuliskan di sini ya, buatkan di sini. Kemudian juga begitu juga dengan yang outputnya ya, yang data keluarnya. Nah, cuma di sini kita lihat ini sudah terlalu penuh ya, karena lembar kerjanya sangat terbatas ya, sehingga saya hanya bisa membuatkan 1, 2, 3 saja, 3 buah proses saja dulu ya. Nah, di sini tadi yang belum saya lakukan adalah update ke storage ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita meminta ID PLN, berarti di sini mungkin ada storage ID pelanggan PLN ya. ID pelanggan PLN, kemudian juga mungkin ada di sini ada untuk apa lagi nih ya, di sini ada kuota ya, berarti ID HP. Nah, mungkin ya, karena saya juga kurang tahu ya realnya seperti apa database di sistemnya gitu. Tapi kita berandai-andai saja lah seperti ya. Nah, berarti ID pelanggan di sini adalah ID pelanggan yang kita berarti di sini ada data pelanggan ya, data pelanggan. Mungkin di sini sebenarnya ada bukan hanya ID pelanggan saja, mungkin ada jumlah KWH-nya segala macam ya. Nah, kemudian berikutnya juga mungkin ada permintaan token, di mana tokennya itu biasanya di generate. Mungkin taruhlah di server PLN juga ada token ya, token. Di sini ada storage token, sehingga dia akan memberikan sini adalah token ya. Begitu juga dengan ID HP ya, ID HP, kemudian di sini ada data ID HP di sini, dan juga mungkin ada kuota yang diberikan ya ke sini ya.
Oke, seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini baru kita buat data flow diagram level 1 walaupun belum selesai ya. Di sini ada proses pembayaran dan cek saldo. Nah, ini dari data flow diagram di sini kita bisa membuatkan lagi, artinya kalau misalkan kita melihat seperti ini, artinya ini masih terlalu panahnya masih terlalu kompleks sehingga kita harus sederhanakan. Nah, bagaimana menyederhanakannya? Menyederhanakannya adalah dengan membuatkan level turunan dari level 1. Artinya, kita membuatkan level turunan level 1 untuk proses mana ya kan? Kita buatkan si prosesnya. Ya. Nah, misalkan di sini kalau misalkan kita lihat untuk proses 1.0 menjual verifikasi, kita lihat ini panah masuk dan panah keluarnya hanya 1, artinya sudah tidak bisa pecah lagi. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di proses 2 dan proses 3, jadi kita lihat proses 2 inputnya sudah banyak, ya, kemudian outputnya juga banyak sekali. Pembelian juga sama, inputnya banyak, outputnya juga banyak, ya, sehingga ini seharusnya bisa disederhanakan, ya, sehingga di sini prosesnya bisa dibuatkan lagi, ya. Prosesnya bisa dibuatkan lagi ya, dengan cara ya, kita memecah. Berikutnya adalah kita buat data flow diagram rinci atau level rinci dari misalkan proses transfer. Nah, ya. Berikutnya yang ini ya, yang proses 2.0 ini. Berikutnya kita akan membuatkan diagram rinci. Atau DFD level 2 untuk proses 2.0. Untuk proses 2.0 dengan namanya adalah transfer. Nah, kita lihat di sini kalau ini level 1 ya, ini ada level 1. Berikutnya kita di sini kita buatkan adalah level 2 untuk proses transfer. Nah, karena di proses transfer di sini ada antar bank, ada sesama bank. Nah, sedangkan ininya external entity-nya tetap sama. Berarti di sini adalah external entity-nya adalah tetap nasabah. Nah, hanya prosesnya saja yang dipecah. Nah, pemecahannya karena prosesnya di sini adalah 2.0 sehingga untuk level 2-nya menjadi proses 2.1 ya, 2.1 untuk misalkan transfer sesama. Oke, kemudian untuk 2.2-nya adalah proses transfer antar bank. Nah, kalau kita lihat di sini hanya proses transfer saja. Di sini kita sudah mulai merinci, ya, 2.1 transfer sesama bank dan 2.2 transfer antar bank. Nah, kemudian kita pecah, ya, dari panah yang di sini kita pecah. Nah, berarti di sini ada input yang sesama bank itu mana? Nah, nominal rekening sesama bank dan nominal transfer sesama bank. Nah, ya, berarti di sini kita buat 2. Input pertama adalah nomor rekening sesama bank. Nomor rekening sesama bank, dan kemudian yang keduanya adalah nominal transfer sesama bank. Nominal transfer nominal TRSB namanya harus sama ya, nominal TRSB. Nah, kemudian juga untuk sesama bank untuk antar bank juga sama ya. Di sini untuk antar bank itu adalah nomor rekening antar bank, ini dulu kode bank. Di sini ada kode bank. Kemudian berikutnya di sini ada ini nomor rekening antar bank.
bank. Dan yang terakhir di sini kita lihat di sini adalah nasabah antar bank. Ini nominal transfer antar bank. Nominal transfer antar. Nah, dari sini kita lihat, kalau ternyata nama panah di sini, nama panah masuk di sini, dan nama panah di sini itu jumlah dan namanya sama. Begitu juga dengan yang ada di data flow, ada di diagram konteks. Ini sama sekali tidak berubah, Jumlahnya juga tidak berubah, jumlahnya juga sama, ya. Nah, ini baru input. Begitu juga dengan outputnya. Output yang untuk sesama bank di sini ada mana? Nah, ini nasabah sesama bank. Ya, berarti di sini juga sama. Nasabah sesama bank. Ya. Nah, kemudian begitu juga dengan yang transfer antar bank, ya, dengan transfer antar bank. Transfer antar bank di sini kita lihat di sini yang pertama kali begitu saat kita masukkan kode bank, berarti yang muncul adalah nama bank. Berarti di sini kita buat ada nama bank. Nama bank. Kemudian tadi juga ada nasabah, nama nasabahnya ya. Nama nasabah. Nasabah sesama bank. Nasabah sesama bank. Oke, nasabah sesama bank, nama bank, ya. Nah, ini nasabah bank dan nama bank. Ya. Ini jumlahnya juga sama, ini sudah, semuanya mungkin sudah. Oke. Nah, ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk keluar dari nasabah. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi sama yang keluar dari nasabah, artinya nasabah yang menginputkannya itu 5 data, di sini juga 5. Begitu juga dengan output 1, 2, 3. Di sini juga harus ada 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Berarti bisa dikatakan ini sama. Nah, berikutnya juga hal yang sama kita lakukan dengan storage yang digunakan oleh ini. Nah, berarti kita gunakan di sini ada nasabah, saldo rekening AB, nasabah AB. Ya. Ada nasabah, ya, storage nasabah. Kemudian ada juga saldo rekening sama bank, saldo rekening sesama bank, ya, sesama bank. Kemudian juga di sini saldo rekening antar bank, ya, atau ini dulu deh, nasabah antar bank, ya. Nasabah antar bank dan juga saldo rekening antar bank. Ya. Nah, ini juga sama, ya. Di sini ada data nasabah, ya, masih ada data nasabah di sini, ya. Data nasabah. Nah, ini perhatikan namanya juga sama, ya, namanya juga sama, ya, nama datanya. Kemudian di sini ada nominal transfer, nom TR, berarti di sini ada nom TR juga, nom TR. Begitu juga dengan nasabah antar bank, data nasabah antar bank, ya. Nah, di sini ada data nasabah antar bank dan juga, nah, di sini ada nominal TR, ya, nom TR. Nah, kira-kira seperti itu, kurang lebih seperti itu. Maaf. Ini seharusnya bukan dari sini, ya, bukan dari sini, tapi dari sini. Nah, ini saya agak sedikit salah. Ya, ini seharusnya dari transfer antar bank. Ya, berarti yang diupdate-nya itu dari sini ya. Nah, ya, berarti ini nom TR. Saya hapus saja. Ya, ini saya hapus. Nah, ini data nasabah antar bank juga seharusnya bukan ke sini, ya, tapi ke sini. Nah, ya.
Oke, ini diabaikan saja dulu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kelemahan pada saat kita membuat dengan menggunakan kertas ya ini ya seperti ini. Terkadang ada miss seperti ini sehingga tidak bisa dihapus. Mau tidak mau ya saya pindahkan. Tapi kurang lebihnya seperti itu ya. Kurang lebihnya adalah ya seperti ini. Mulai dari kita membuat diagram konteks ya, diagram konteks untuk ATM paling pertama sekali ya, kita buat proses-prosesnya ya, data-data yang diinputkannya apa saja, outputnya apa saja, kemudian kita identifikasi proses besarnya apa saja, kemudian kita buatkan di diagram data flow diagram level 1 ya, kita buat menjadi sini 5 buah proses ya, walaupun belum selesai karena keterbatasan dari medianya ya. Nah, tapi ini juga nanti bisa dibuatkan dengan cara yang sama. Ini untuk pembayaran berarti di sini ada bayar. Nah, ini nomor CC dan nominal bayar CC ya. Berarti juga outputnya juga ada di sini. Nama CC, jumlah tagihan, minimal bayar, struk bayar. Di sini harus ada panah input dan outputnya dengan jumlah yang sama ya. Nama CC, jumlah tagihan, minimal bayar, struk bayar. Berarti di sini ada 4. Kemudian juga di sini inputnya ada 2 ya. Kemudian di sini juga setelah kita buatkan data flow diagram level 1 ya, berarti kita rinci supaya terlihat tidak terlalu kompleks sehingga kita pecah ya, menjadi data flow diagram level 2 untuk proses 2.0 ya, untuk 2.0 untuk proses transfer ya. Berarti proses transfer itu di sini ya. Untuk yang proses pembelian dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama pada saat membuat data flow diagram level 2, berarti kita pecah di sini ada pembelian untuk token PLN dan juga kuota ya. Jadi di sini mungkin nanti ada namanya proses 3.1 untuk pembelian ID PLN ya. Jadi kalau untuk level 3-nya, level 2 DFD, level 2 untuk proses 3.0 ya di pembelian. Berarti di sini kita buat ada pembelian token PLN, berarti nanti di sini ada 3.1-nya itu adalah 3.1-nya adalah proses pembelian beli token PLN, dan 3.2-nya di sini adalah beli kuota HP ya. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa kita perhatikan seperti ini saja ya. Kalau memang ada yang masih belum dimengerti, bisa kontak saya langsung ya di nomor handphone saya di sini ya, 085621300567 ya. Oke, ini silahkan hubungi saya via WA, WhatsApp ya, ataupun bisa melalui SMS atau telepon ya. Nah, mungkin segitu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan tentang diagram konteks diagram ya, tentang diagram konteks di sini dan juga data flow diagram. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan media yang saya gunakan dan juga keterbatasan ilmu yang saya pahami ya. Oke, sampai sini saja dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.